Positif COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet masih tinggi. Tingkat keterisian tempat tidur pasien hari ini mencapai 90,11%. Ruang rawat inap di Wisma Atlet hampir penuh setiap harinya. RSD Wisma Atlet kedatangan ratusan pasien baru positif COVID-19 yang dirujuk dari puskesmas di wilayah DKI Jakarta. Karena lonjakan pasien masih terjadi, bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit Wisma Atlet tinggal tersisa 9,89%. Seluruh tower yakni 4, 5, 6, dan 7 digunakan untuk merawat pasien gejala ringan hingga sedang. Untuk mengatasi hal ini, pengelola RSD Wisma Atlet memaksimalkan penggunaan Rusun Nagrak Cilincing sebagai tempat alternatif merawat pasien COVID-19. Pasien kriteria orang tanpa gejala dan gejala ringan non-komorbid akan langsung dirujuk ke Rusun Nagrak. Bagaimana kondisi terkininya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang konon sudah terisi 90,11%. Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakitnya akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Aulia Faradina dari sana. Aulia, bagaimana keterisian tempat tidur atau BOR di Wisma Atlet hingga siang ini? Berapa pasien yang dirawat sampai siang ini? Ya, masih cukup banyak dan cukup tinggi, Radi dan juga saudara, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di Wisma Atlet, yakni hari ini masih berada di kisaran 90,11%. Ini juga sudah terjadi sejak beberapa hari kemarin, di mana tingkat keterisiannya masih stagnan di angka 90%. Nah, kemudian kalau jumlah pasien yang dirawat hari ini 1 Juli ada sebanyak 7.113 pasien. Sebenarnya kalau dari angka pasien ini ada pengurangan sedikit saja, dari kemarin ada pengurangan sebanyak 35 pasien dibandingkan hari kemarin. Untuk pasien yang dipulangkan atau dinyatakan sembuh hari ini ada cukup banyak, Radi dan juga saudara, sebanyak 496 orang. Tetapi dari tingkat keterisian yang sebanyak 90% ini menjadikan tempat tidur yang tersisa hanya tinggal di angka sekitar 700 tempat tidur saja di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kemudian di Tower 8 Wisma Pademangan juga masih cukup banyak, Radi dan juga saudara. Jumlah pasien yang dirawat di sana ada kisaran 800 orang. Di Wisma Atlet Pademangan Tower 8 juga ada sedikit pengurangan dibandingkan hari kemarin. Tapi pengurangan jumlah pasien di Wisma Atlet Kemayoran ataupun Pademangan ini juga bukan menjadi penanda utama bahwa jumlah pasien ini melandai, karena masih ada tempat-tempat isolasi mandiri lainnya seperti misalnya di Rusun Nagrak. Untuk saat ini dilaporkan bahwa masih ada penambahan sebanyak 200 pasien per harinya. Untuk hari ini saja ada sebanyak 1.510 pasien yang dirawat di Rusun Nagrak. Nah, ini juga menjadi bukti bahwa kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jakarta, ini juga belum melandai, karena dari laporan Satgas Covid DKI Jakarta saja setiap harinya ada penambahan di kisaran 7.600 kasus per hari. Sementara untuk di skala nasional ini juga masih berada di angka 20.000 hingga 21.000 kasus per harinya positif COVID-19. Nah, terkait dengan penanganan juga masih dilakukan secara maksimal di Wisma Atlet Kemayoran. Salah satunya adalah mengupayakan jumlah tempat tidurnya selalu ada penambahan sejak beberapa pekan kemarin, yang aslinya sebenarnya di Tower 4, 5, 6, dan juga 7 ini dapat menampung sekitar 5.900 tempat tidur, tapi karena memang ada lonjakan pasien dalam beberapa pekan terakhir ini, sehingga total tempat tidur sekarang ada 7.894, meskipun 90%-nya ini sudah terisi. Kemudian yang kedua adalah pasokan oksigen atau stok oksigen. Ini juga menjadi kebutuhan primer karena cukup banyak pasien yang mengalami desaturasi atau kekurangan oksigen di sini, Radi dan juga saudara. Karena kategori pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet adalah pasien kategori ringan dan sedang dan juga mempunyai komorbid. Tetapi dengan stok oksigen dari pengelola Wisma Atlet mengklaim bahwa stok oksigen di Wisma Atlet saat ini masih mencukupi, meskipun memang diakui beberapa hari ke belakang ini sempat ada kendala distribusi. Tetapi dari pihak pengelola Wisma Atlet sudah pada produsen agar diberi jumlah yang lebih di Wisma Atlet Kemayoran ini. Kemudian dari BNPB juga sebelumnya sudah menginstruksikan bahwa distribusi atau penyediaan tabung oksigen di Wisma Atlet ini menjadi prioritas. Kemudian yang ketiga adalah juga penyesuaian jumlah tenaga yang diteruskan di sini. Sebanyak 176 orang dan juga menjadikan jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di sini terus bertambah, yang aslinya ini ada sekitar 2.000 tenaga kesehatan, tapi untuk saat ini sudah di kisaran 2.800 tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kemudian jelang nanti pemberlakuan PPKM darurat, dari pengelola Wisma Atlet juga memastikan bahwa
untuk penanganan pasien di sini masih tetap sama dengan penanganan-penanganan yang selama ini sudah dilakukan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, yakni khusus untuk merawat pasien ringan hingga sedang. Baik. Tadi. Ya, ada sedikit kendala hubungan laporan langsung dengan Aulia Fradina, namun tadi sudah dijelaskan cukup lengkap bahwa masih ada 7.113 pasien yang positif COVID-19 dirawat di Wisma Atlet Jakarta dan saat ini masih di tingkat 90% tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit Wisma Atlet yang juga akan dibantu oleh rumah sakit darurat yang ada di Rusun Nagrak sehingga nanti bisa membagi tingkat keterisian tempat tidurnya untuk para pasien COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Terima kasih Aulia Fradina melaporkan langsung dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta.